Perkenalkan dulu mohon izin yang buka masker sebentar Siapa tahu nanti ketemu di jalan biar disapa Perkenalkan nama Tiang Iputu Risna Amertasari. Bapak Ibu boleh panggil Tiang Risna. Tiang pertama kali tugas langsung di dinas kesehatan, di bawah dinas kesehatan, yaitu di Puskesmas Sukesada 1. Mulai 2011 sama berjuang seperti Bapak Ibu PTT kalau namanya kalau dulu sekarang Bapak Ibu juga sama sedang berjuang PLKB-nya, mudah-mudahan nasibnya sama juga Terus Tiang pindah ke Dinas DPP KB PPPA per Agustus 2020, jadi baru saja hampir setahun ini. Baik, Tiang langsung saja ke materi inti. Status Tiang anak sudah 3. Status anak sudah 3, suami 1. Tapi malah tinggal alamat perlu enggak? Alamat yang tinggal di Jalan Bayu Suta 2 di Banjarjawa, Kuning. Ada yang tahu Masa tentang toko anak yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 5 tahun, yang ketiga umur 2 tahun. Jaraknya di mana nih pas sekali semuanya ya udah perkenalannya yang mau izin tutup masker Materi kali ini mengenai kebijakan KB pasca persalinan. Sebenarnya materi ini akan dibawakan oleh Ibu Kasih Nyoman Mertiase. Sudah kenal Bapak Ibu? Sudah Ibu Nyoman Mertiase, berhubung beliau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau menugaskan Tiang untuk meneruskan materinya. Materi niki hasil sosialisasi dari BKKBN Provinsi ke Kabupaten. Yang mana upaya Bangga Kencana kontribusinya pada mayor project, yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Upaya-upaya dari BKKBN ternyata sudah banyak sekali entah itu peningkatan kualitas pelayanan KB, pembinaan vaskes dalam pelayanan KB, dan yang terpenting dari sekian banyaknya makin yang dibahas satu saja, mengenai peningkatan pelayanan KB pasca persalinan. Mengapa sih perlu KB pasca salin? Bapak Ibu, ini enggak KB pasca salin? Pernah dengar ibu yang habis melahirkan langsung dipasangin IUD? Sudah pernah dengar Jadi tidak menunggu abulan pitung dina, mau pasang ini KB Setelah melahirkan langsung dipasangkan IUD. Mengapa sih perlunya KB pasca salin punika? Nah, ini yang pertama, karena angka kematian ibu dan angka kematian bayi relatif masih tinggi oleh karena jarak kelahirannya yang terlalu rapat. Yang kedua, karena kehamilan yang tidak diinginkan sehingga diperlukannya KB pasca salin puniki. Benar kan? Ya. Terus mengapa sih KB pasca salin masih rendah? Kira-kira sudah banyak yang tahu nggak masyarakat kita di luar sana tentang KB pasca salin puniki? Belum ya. Penyebabnya tapi kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Mungkin sedikit Ini. Kemungkinan besar anggapan dari masyarakat atau ibu-ibu yang pasca melahirkan atau setelah melahirkan, istilahnya ada KB
istilahnya dari panggilan sampai 42 hari boleh tidak berbeda dari istilahnya masih yang jelas itu masih mengambil secara aktif. Iya. Mungkin itu kendala utama. Iya, itu salah satunya, benar. Iya, ini termasuk di konseling KB pasca salin saat hamil tidak efektif. Iya. Jadi pada saat ibu hamilnya memeriksakan kehamilannya ke vaskes atau ke bidan, mungkin petugas kesehatannya kurang memberikan konselingnya, bisa nggih? Ya, tentang metode KB pasca salin puniki. Nah, setelah nikah ada lagi? Nih, Pak. Yang kan program pasca salin itu dari zamannya ada kehamilan yang ada kontroversi, kehamilan bersalin yang berapa tahun yang lalu. Yang persalin itu, yang syaratnya adalah pasca salin. Nah, kemudian kenapa dia agak istilahnya kurang berhasil? Ada istilahnya rumor yang baru dimasakan tentang namanya rumor di masyarakat. Kalau sebelum sembuh rahim kembali normal bisa 4 tahun puasa yang sangat masih beredar seperti itu yang mana? Iya, berarti itu hanya rumor gitu. Ya, tidak benar. Tapi benar maksud bapaknya, jam persal tidak efektif. Makin sudah ada, masih ada jam persal? Jaminan persalinan sudah tidak ada gitu. Makin redup lagi, nanti ada anggaran udah lagi kan gitu. Nanti yang jelaskan lagi mengapa KB pasca salin masih rendah. Yang pertama, pembiayaannya dalam JKN satu paket dengan persalinan. Itu penyebab pertama. Yang kedua sudah disampaikan Bapak tadi. Bapak Sirup, saya nanya Pak sambil kenalan. Pak Sirup? Pak Putu Sumawu nih. Pak Putu Sumawu benar sekali jam persal tidak efektif nih. Terus yang ketiga, tenaga yang kompeten untuk pelayanan KB pasca salin masih terbatas, khususnya untuk pemasangan IUD. Karena tenaga bidan ataupun dokter yang bisa melakukan KB pasca salin tidak semuanya deh. Jadi hanya yang berkompeten, yang sudah mendapatkan pelatihan khusus. Nomor 4, konseling KB pasca salin saat AJ tidak efektif. Yang kelima, nah ini yang terbaru, mungkin sudah ada jenis kontrasepsi pil progestin namanya. Ya, atau KPP yang belum tersedia. Nah, mungkin BKKBN sudah akan menyediakan ini. Nanti bedanya KPP sama pil dari yang sebelumnya, yang sudah disediakan sebelumnya nanti ya kira-kira. Ya, benar. Kontrasepsi pil yang sebelumnya itu adalah pil kombinasi. Jadi pil kombinasi itu isinya 2 Bapak Ibu. Saling sehingga isinya ada estrogen dan progesteron. Jadi tidak boleh diberikan pada ibu yang menyusui. Makin sudah ada namanya KPP kontrasepsi pil progestin, isinya progesteron mantan atau progestin mantan, tidak ada estrogennya. Nih, sebenarnya KPP ini sudah ada di Indonesia, biasanya di apotek disebut dengan mini pil. Hanya saja BKKBN belum bisa mengeluarkan mini pil puniki, tapi makin akan segera mengeluarkan. Nah, makin selanjutnya pentingnya KB pasca salin. Yang pertama, menjamin ibu untuk tidak segera hamil, sudah pasti nih. Terus yang kedua, ibu memiliki waktu yang cukup untuk recovery atau pemulihan. Yang ketiga, bagi anaknya mendapat pengasuhan yang cukup, terutama untuk nutrisi dan tumbuh kembangnya. Selanjutnya berdampak secara ekonomi juga,
akan berpengaruh secara ekonomis. Berikut adalah latar belakang kenapa disediakannya KBPP atau kontrasepsi pasca salin kulit tinggi. Berdasarkan data dari pengguna ibu yang bersalin di tahun 2019, ibu yang ber-KB setelah melahirkan hanya 28%, sementara 72% sisanya belum ber-KB. Enten, ya. Nah, selanjutnya ke produk intinya, Napi mantan makin alat kontrasepsi yang sudah disediakan yang terbaru. Coba yang lama napi mantan. Pil KB kombinasi yang sudah disediakan di BKKBRG, pil KB kombinasi, terus implan yang dua batang atau susu, terus suntiknya itu kandungannya napi. Kandungannya boleh diberikan untuk ibu menyusui. KB 3 bulannya unika boleh diberikan untuk ibu menyusui. Suntik 3 bulannya dari KB itu boleh diberikan, isinya progesteron mantan. Tapi isiannya masih 3 cc, masih banyak gitu. Jadi ibunya setelah disuntikan lumayan lah jumlahnya sampai tangan gitu. Terus nanti hari IUD, kondom ya. Nah, makin yang terbaru nanti penyediaan alat dan obat kontrasepsi Bulti nantinya akan menerapkan sistem pengadaan alokon melalui e-katalog nasional maupun e-katalog sektoral. Nah, jenis-jenis KB yang baru itu yang pertama tadi yang disebut KPP, kontrasepsi pil progestin yang boleh diberikan pada ibu setelah melahirkan atau ibu menyusui. Atau progestin only pill itu menggunakan. Terus yang kedua, kontrasepsi pil progestin. Boleh diberikan pada ibu setelah habis melahirkan atau menyusui. Yang kedua, yang terbaru yaitu obat suntik KB kombinasi 3 bulan 1 mili. Ya. Obat suntik KB kombinasi isinya tapi Pak tadi Pak ya, Pak Ibu, estrogen dan progesteron. Ya sambil sharing Saya kira Bapak Ibu PLKB juga harus tahu ya. Ya. 3 bulan yang 1 mili. Nah, kalau yang sebelumnya yang isiannya KB suntik KB yang lama, progesteron mantan 3 mili. Kalau ini kombinasi, keuntungannya napi sama yang sebelumnya. Karena ini kombinasi, ibunya lebih cepat subur Pak. Jadi efek sampingnya bisa menyebabkan haid atau menstruasi. Pernah dengar Bapak Ibu kalau yang suntik sebelumnya biasanya dia nak men Pak gitu. Nah, kalau yang ini efek sampingnya bisa mens. Tapi ya 80-90% bisa mens. Ada kecil kemungkinan yang tidak mens ada. Tergantung hormon masing-masing individunya. Selanjutnya yang baru adalah obat suntik KB 3 bulan. Isinya progestin mantan, sama seperti sebelumnya. Tapi isiannya yang berubah 1 mili. Lebih sedikit ya, keuntungannya Uniki tidak hanya untuk kepada providernya atau pemberi pelayanannya, juga otomatis kepada
klien atau pasien itu sendiri, nggih. Karena hanya 1 mili, nggih. Tingkat kesakitannya lebih sedikit lah. Nggih. Selanjutnya yang baru adalah implan 1 batang. Sebelumnya implannya 2 batang plus inserter. Yang terbaru implannya hanya 1 batang. Jangka waktunya sama 3 tahun juga. Iya. Bisa tanpa batang mungkin nanti Pak ya, batang kalau tidak nanti. Berarti kan ininya lebih kuat. Kandungan hormonnya mungkin lebih banyak nih. Ya, Niki isiannya nanti Pak sama dengan suntik KB 3 bulannya nih, progesteron aja isinya. Jadi boleh untuk ibu menyusui aman. Oke. IUD masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Jadi sampai saat ini BKKBN akan mengeluarkan 8 jenis KB, yang lama dan yang baru. Entah yang lama, yang mungkin yang suntik KB 3 bulan yang 3 mili akan di stop, belum ada informasi lebih lanjut. Nah, kita tunggu saja. Kurang lebih seperti itu penyampaian materinya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu, atau waktu yang kembalikan pada Pak Wayan. Yang tutup dengan